BJ-PT-33. Kebiasaan Mas Dewa, ya, main tebak-tebakan aja. Memangnya aku ini lagi ikutan acara kuis apa? Rifaya berdecak sebal, merasa terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan Sadewa yang membuatnya harus memeras otak. Tangannya mencengkeram erat-erat tali selempang tasnya sambil ia menahan jengkel yang memuncak. Itu malah lebih bagus. Riset juga mengatakan kalau kita sering menjawab soal-soal latihan ataupun mengerjakan persoalan matematika, itu akan mempertajam kemampuan otak kita. Ungkap Sadewa dengan wajah enteng, seolah ia ingin menyampaikan pada Rifaya bahwa tujuan teka-teki yang dilontarkannya sebenarnya adalah demi kebaikan, untuk menjaga ketajaman pikiran mereka berdua. Rifaya hanya bisa mendesah. Hatinya masih merasa tidak puas dengan penjelasan itu, namun ia sadar betul bahwa menghadapi Sadewa bukanlah hal mudah. Terserah yang mulia saja, saya hanya hamba sahaya di sini. Ujar Rifaya dengan sarkasme yang tajam, lalu membuang wajahnya ke arah lain seolah tak ingin menatap Sadewa lagi. Mungkin menarik untuk dilihat bagaimana Rifaya mencoba menyembunyikan ekspresi merajuknya di balik sarkasme tersebut. Sadewa menahan tawanya mendengar apa yang dikatakan oleh Rifaya, sambil berusaha menyembunyikan senyum terpesona di sudut bibirnya. Setiap kali Rifaya berbicara, apalagi dengan nada merajuk, ucapan itu seperti sebuah obat mujarab yang mampu mengusir kepenatan di hatinya. Suara istrinya itu bagai alunan musik yang tak pernah ia bosan dengarkan, tak peduli betapa keras Rifaya mencoba menutupi kekesalan dalam kalimat-kalimatnya. Bukan hamba sahaya, tapi permaisuri di istana rumah tanggaku, Faya. Ucapnya dengan santai dan menahan senyumnya kembali, tapi ia penasaran bagaimana saat ini raut wajah istrinya itu. Rupanya Rifaya tersenyum-senyum sendiri di balik cadarnya saat ini, usai mendengar apa yang dikatakan oleh sang suami. Entah itu hanya sekedar gurauan semata, tapi ia senang mendengarnya. Permaisuri? Terus siapa selirnya? Jangan bilang ada selir-selir yang lainnya, Mas. Ucapnya dengan nada datar, berbanding terbalik dengan isi hatinya saat ini. Rasa-rasanya Sadewa sudah tidak tahan lagi untuk menahan tawanya saat ini. Itu apalagi, Faya? Selir apanya? Kita bukan sedang tinggal di kerajaan. Balasnya yang berusaha menahan tawa di balik kemudinya. Siapa juga yang bilang gitu, Mas? Itu kan cuman sarkas aja. Masa gitu aja gak paham sih? Rifaya membalas ucapan Sadewa dengan nada ketus. Paham. Paham sangat sekali. Tapi, kenapa bicaranya malah melebar kemana-mana? Padahal yang mulai bicara seperti itu kan kamu duluan, aku tanggapi malah dibalas lain lagi. Ungkap Sadewa yang masih di balik kemudinya itu. Ya udah kalau gitu, gak usah dibahas lagi, Mas. Aku lagi bad mood ini. Tukas Rifaya yang memilih mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya, lalu berselancar di dalam sana. Sementara untuk sesaat Sadewa geleng-geleng kepala mendengar bagaimana Rifaya yang mengakhiri pembicaraan mereka tersebut. Padahal ia sebenarnya senang ketika berinteraksi atau mengobrol dengan Rifaya. Meskipun pada kenyataannya mereka terkadang tidak tersambung satu sama lain, tapi dari sanalah yang membuatnya merasa ingin berbicara lebih banyak lagi dengan istrinya itu. Pada akhirnya, Sadewa membiarkan Rifaya terdiam lebih dahulu dan membiarkan suasana hati istrinya itu masalah lebih baik. Selang 30 menit kemudian. Apa masih bad mood sekarang? Mau es krim, coklat atau mau bunga agar suasana hati kamu itu jadi good mood? Tanya Sadewa pada akhirnya, itu karena ia mulai tidak tahan mereka berdiam satu sama lain. Padahal biasanya Rifaya yang selalu bertanya dan memenuhi suara di dalam mobilnya tersebut. Menurut Mas Dewa sendiri gimana? Rifaya malah kembalikan pertanyaan kepada Sadewa saat ini. Sepertinya masih bad mood. Jeti, maunya apa sekarang? Biar kita sampai ke tempat tujuan lebih cepat. Ungkap Sadewa. Sebenarnya gampang, Mas. Cukup kasih tahu aja kita sebenarnya mau kemana. Mungkin suasana hati aku bisa lebih baik dari sebelumnya.
Tutur Rifaya sembari diam-diam tersenyum di balik cadarnya. Ia sendiri memang sengaja sejak tadi berdiam diri untuk melihat bagaimana reaksi Sadewa sebenarnya. Ternyata sang suami malah bertanya terlebih dahulu. Sadewa menghela nafasnya sekaligus rasanya ingin bertepuk tangan mendengar apa yang dikatakan oleh Rifaya, di mana istrinya kini pandai untuk bernegosiasi. Oke, akan aku katakan. Pinter kamu ya buat orang menyerah pada akhirnya. Ucapnya setengah mengomal di balik kemudinya dan tidak menolak karena sedang melambatkan laju kendaraannya. Rifaya kembali tersenyum-senyum di balik cadarnya itu. Ya udah bilang dong, Mas. Kita sebenarnya mau kemana? Awas aja ajak aku ke tempat yang aneh-aneh. Ucapnya dengan nada sebal. Tempat aneh apanya? Kita hanya akan ke butik pakaian pengantin dan juga wedding organizer buat persiapan resepsi pernikahan. Ungkap Sadewa, seraya membawa laju kendaraannya itu memasuki toko pakaian pengantin sekaligus pemilik wedding organizer. Rifaya untuk sesaat terdiam usai mendengar ucapan sang suami. Terlebih lagi saat ini mereka sudah tiba di tempat yang dikatakan oleh Sadewa sebelumnya. Ia memang pernah mengadakan resepsi pernikahan dengan Benny. Tapi, dari semua pakaian pengantin dan yang lainnya, ia sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memilih atau sebagainya. Ayo turun dan lihat pakaian mana yang cocok dengan kamu, Faya. Ajak Sadewa, seraya turun dari mobil. Iya, Mas. Tunggu sebentar. Rifaya mengangguk tegas, lalu bergegas turun dari mobil dan mengekor langkah Sadewa yang tegap. Matanya tak henti-henti melirik ke segala penjuru, mencoba menangkap setiap detail dari lingkungan sekitarnya. Toko pakaian di depannya terlihat megah dan luas, hanya dari pandangan sekilas dari luar saja. Rifaya menelan ludah, membayangkan betapa mewah dan menakjubkan suasana di dalamnya nanti. Sejenak, hatinya berdebar semakin kencang, seolah merasakan petualangan yang menanti mereka berdua di tempat itu. Apakah mereka akan menemukan apa yang dicari, atau malah tersesat di labirin penuh kejutan ini? Rifaya tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya yang mendalam. Kenapa di belakang, sini? Sadewa berbalik, lalu meraih pergelangan tangan Rifaya agar istrinya itu berjalan sejajar dengannya. Itu karena Rifaya seperti kebiasaan berjalan di belakangnya seperti tadi. Rifaya tak henti-hentinya mengerjapkan matanya. Terpesona saat memasuki toko pakaian yang begitu mewah dan menyilaukan pandangannya. Seakan memasuki dunia impian, di sana tersaji banyak gaun malam nan megah, bagaikan jubah kerajaan yang menanti untuk menghiasi dirinya dalam acara resmi. Namun yang paling mencuri perhatiannya adalah gaun pengantin di setiap sudut, memancarkan pesona tak terkendali. Ada yang berseri terbuka, berkesan seksi dan berani, serta ada yang menawan dengan tampilan tertutup nan anggun, seakan menjanjikan kisah cinta yang abadi. Selamat malam Pak Dewa, kami sudah menyiapkan beberapa gaun sesuai dengan permintaan Anda di telepon. Sambut seorang wanita berhijab yang tampak seperti pemilik tempat tersebut. Iya, ini istriku. Tolong urus dia dan berikan dia kesempatan untuk memilih gaun yang diinginkannya. Ucap Sadewa yang terdengar seperti sebuah perintah. Baik, Pak Dewa. Serahkan itu semua pada kami. Ayo, Nona ke sebelah sini. Wanita berhijab itu dengan ramah mengajak Rifaya agar turut bersamanya. Untuk sesaat, Rifaya menatap ke arah Sadewa seakan ingin menanyakan bahwa tidak masalah jika dirinya ikut dengan wanita yang ada di depannya itu. Gak apa-apa, ikut aja. Mereka akan mengurus kamu dengan baik, aku akan menunggu di dalam. Sadewa seakan meyakinkan Rifaya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan ada masalah. Mendengar ucapan Sadewa barusan, barulah Rifaya pun pergi dari hadapan suaminya tersebut dan ikut dengan wanita berhijab sebelumnya. Sementara Sadewa sendiri masuk ke ruangan lain untuk menunggu Rifaya selesai dengan memilih pakaiannya. Sambil menunggu Rifaya selesai dengan pakaiannya, Sadewa yang saat ini duduk di sofa panjang tampak menghubungi seseorang melalui ponselnya.
Persiapan acara di perusahaan cabang tinggal berapa persen lagi, Riz? Acaranya besok malam, jadi jangan sampai melakukan kesalahan. Sadewa terdengar serius dengan nada bicaranya saat ini. Sudah 80%, Pak Dewa. Tinggal memastikan pengisi acaranya. Itu karena sebelumnya pengisi acaranya mengalami kecelakaan dan masih belum dikonfirmasi bisa hadir atau tidak. Bagus, sisanya aku serahkan padamu, Riz. Oh, satu lagi, siapkan paspor untuk Rifaya dan jadwal keberangkatan. Usai dari resepsi pernikahan nanti, kami akan langsung berangkat. Selain itu juga urus mantannya Rifaya agar dia tidak macam-macam lagi. Kalau perlu seret ke penjara dengan bukti pencemaran nama baik, jika dia berani menuntutku. Perintah Sadewa. Siap, Pak Dewa. Akan saya urus semuanya. Anda jangan khawatirkan soal hal itu dan bersantai aja dengan Nona Rifaya. Jawab Haris di ujung panggilan. Ya sudah, cukup itu saja untuk hari ini, Riz. Sadewa mengakhiri panggilan itu, kemudian menoleh ke tirai yang berada di depan matanya saat ini. Hatinya berdebar-debar, perasaan penasarannya mencapai puncak ingin melihat kecantikan istrinya mengenakan gaun pengantin di tempat ini. Fantasi yang tak henti-henti merasuk pikirannya membuat nafasnya terasa seret dan tak sabar untuk menyaksikan langsung momen indah tersebut. Beberapa menit kemudian, tirai yang sejak tadi tertutup, tampak ada seseorang yang keluar dari arah sana dan dengan terburu-buru menghampiri Sadewa. Pak Dewa, tolong kesini sebentar. Ucap salah satu karyawan yang ada di tempat itu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Raut wajah Sadewa pun langsung berubah panik, ia khawatir terjadi sesuatu dengan Rifaya. Sebaiknya Anda ikut dulu, Pak Dewa. Ucap karyawan itu kembali. Sadewa tidak ingin membuang waktu, lalu segera beranjak dari sofa yang didudukinya itu, lalu mengikuti langkah kaki wanita yang ada di depannya itu. Hingga keduanya tiba di ruang ganti dan tampak Rifaya duduk di sebuah kursi masih belum mengenakan gaun pengantin satupun. Ada apa? Kenapa gak dipakai pakaiannya? Apa mungkin kamu gak suka? Tanya Sadewa memastikan. Rifaya menggelengkan kepalanya. Bukan, Mas. Tapi, aku gak mau dipakaikan pakaian sama mereka. Malu, Mas. Ucapnya dengan suara pelan. Sadewa menghela nafasnya. Ia pikir ada sesuatu yang terjadi, tapi rupanya istrinya itu tidak mau ada yang melihat bagian tubuhnya. Aku mengerti, yang lain boleh keluar dulu. Aku hampir lupa, istriku ini sangatlah pemalu. Ucapnya memberikan perintah. Kami mengerti, Pak Dewa. Dua orang wanita itu pun keluar dari ruang ganti tersebut dan meninggalkan Rifaya serta Sadewa berdua saja di dalam sana. Kemudian Sadewa beralih kepada Rifaya. Apa iya kamu malu? Tapi, kenapa waktu itu berani pakai lingerie di kamarku? Tanyanya dengan tatapan selidik. Ia yakin bukan karena sekedar malu semata, tapi ada hal lain. Apa mungkin mengenai bekas luka di punggungnya? Rifaya terdiam, matanya berkaca-kaca sambil menggigit bibir bawahnya rapat-rapat. Semula, ia memakai lingerie itu dengan niat untuk menjalani perannya sebagai seorang istri yang baik. Namun, itu semua berubah saat ia menyadari bahwa wanita lain masih menguasai hati suaminya. Meskipun orangnya tak ada lagi, menjalani hidup berumah tangga bersama seseorang yang masih terbelenggu oleh masa lalunya, membuat keberadaan Rifaya seakan terabaikan dan tidak dihargai. Walaupun kini Sadewa mulai menunjukkan perubahan, namun siapa yang bisa benar-benar mengetahui isi hati seseorang? Ketakutan dan rasa tidak percaya terus menghantui Rifaya, menyayat hatinya dalam ketidakpastian yang tiada ujung. Aku nggak nyaman aja, Mas. Masa harus dipakaikan pakaian sama orang asing? Ungkapnya. Lalu bagaimana? Memakai gaun pengantin itu gak semudah mengenakan gaun biasa, pasti butuh bantuan orang lain. Jelas Sadewa dengan nada bijaksana. Ya udah, Mas Dewa aja yang bantu aku pakai baju pengantin ini. Pinta Rifaya.
Suara polosnya seolah berkilauan murni. Sekonyong-konyong, pipi Sadewa memanas merona, mendengar usulan tak terduga dari Rifaya. Gadis belia itu seolah ingin mengujinya tanpa mengenal waktu dan tempat yang tepat. Yakin mau aku yang pakaikan? Tanya Sadewa, berusaha memastikan kebenaran niat Rifaya. Dia mengumpulkan segenap ketenangan yang ada, berupaya menyembunyikan wajahnya yang memerah tertahan mungkin tanpa ia sadari. Iya, tapi Mas Dewa, balik badan dulu ya. Nanti tolong bantu aku menarik resleting gown yang ada di belakang ini. Pinta Rifaya dengan suara ragu, seraya berjalan mendekati gaun cantik yang sudah menunggunya. Sadewa tersenyum kecut dan sejenak merasa malu, karena ia seolah-olah telah salah mengira tentang permintaan Rifaya sebelumnya. Ternyata gadis itu hanya ingin dibantu menarik resleting gaunnya, bukan dibantu mengenakannya. Dalam hatinya, Sadewa bertekad untuk tidak salah paham lagi agar tidak menambah rasa canggung yang telah mulai merasuki suasana di antara mereka. Ayo balik badan dulu, Mas. Dan awas jangan sampai ngintip ya. Pinta Rifaya dengan nada tegas di hadapan Sadewa saat ini dan menatap tajam. Iya. Bisa-bisanya Sadewa saat ini menuruti permintaan Rifaya untuk berbalik badan. Padahal ia sebenarnya bisa dikatakan halal atau sudah diperbolehkan melihat bagian lain yang ada pada tubuh Rifaya. Balas dendam ya karena aku cuk waktu dia pakai lanseri. Batinnya sambil tertawa hambar di dalam hati. Pokoknya nggak boleh balik badan. Terdengar Rifaya menyerukan kalimat yang sama seperti sebelumnya, seolah benar-benar tidak ingin terlihat oleh Sadewa. Gak akan. Ayo cepat ganti bajunya. Aku juga pegal terus-menerus berdiri. Balas Sadewa sambil melipat tangan di dadanya. Sedangkan Rifaya berusaha keras memasukkan tubuhnya yang sintal itu ke dalam gaun pengantin yang hendak dikenakannya saat ini. Dalam hitungan menit, Rifaya pun berhasil memakai gaun pengantin yang lumayan berat itu. Tapi, ternyata cukup pas dan muat di badannya. Alhamdulillah masuk juga. Mas Dewa boleh balik badan dan tolong tarik resletingnya. Kini, Rifaya berbalik badan, dan tak lama kemudian Sadewa pun melakukan hal yang sama. Namun, yang ada di depan mata Sadewa kini adalah punggung Rifaya, terpampang jelas di depan kedua matanya. Akan tetapi, tak butuh waktu lama bagi Sadewa untuk terkejut dengan bekas luka gores yang cukup dalam di punggung istrinya itu. Bekas luka tersebut begitu mencolok, seakan menceritakan sebuah kisah yang tak terlupakan. Sadewa bisa merasakan sejuta rasa perih yang menggelayut di hatinya, sementara dia terus menatap punggung Rifaya. Meskipun tidak ada bekas luka lainnya, dia yakin bahwa dulu di sana pernah ada begitu banyak memar dan luka. Ia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa besar pengorbanan dan rasa sakit yang telah Rifaya hadapi, demi melalui hari-hari kelam yang begitu menyiksa. Sadewa merasa sangat bersalah, tak mampu melindungi istrinya dari luka yang menempel begitu erat. Sebuah tekad tumbuh di dalam hatinya, untuk tidak pernah membuat Rifaya menanggung beban hidup yang tak tertahankan lagi. Mas kok Timsi? Cepetan tarik. Pinta Rifaya yang mulai merasa tidak nyaman karena untuk pertama kalinya menunjukkan kepada seorang pria. Iya sebentar, bawel. Balas Sadewa yang sengaja mengatakan seperti itu untuk mengalihkan perhatian Rifaya. Siapa yang bawel, Mas? Aku punya nama tahu. Protes Sadewa. Iya, cantik. Sadewa masih menatap punggung polos Rifaya, seraya memindahkan helai rambut panjang nan hitam legam milik istrinya itu yang sebagian tergerai ke arah depan. Gak mempan ya gombalannya sama aku, Mas. Balas Rifaya isai mendengar Sadewa yang menyebutnya dengan panggilan cantik barusan. Kata siapa lagi menggombal? Faya. Aku bicara apa adanya kok. Sadewa membalas ucapan Rifaya tersebut, sembari mulai menarik resleting gaun pengantin yang dikenakan oleh Rifaya dari bawah hingga ke atas. Rifaya melipat bibirnya mendengar ucapan Sadewa barusan, tapi kali ini ia seakan kehilangan kata-kata untuk menanggapi. Sudah,
Coba aku lihat sebentar. Sadewa yang sudah menarik resleting sebelumnya, kini mendorong pelan Rifaya ke arah depan sambil berjalan, dengan memegangi kedua pundak istrinya itu dan menatap ke arah cermin besar di depan mereka saat ini. Gimana, Mas? Apa cocok gaun ini aku pakai di acara nanti? Tanya Rifaya sambil melihat dirinya sendiri dalam pantulan cermin, sedangkan Sadewa berdiri di belakangnya. Sadewa tidak langsung menanggapi ucapan Rifaya, tapi terdiam seperti memikirkan sesuatu atau lebih tepatnya mengamati istrinya dalam pantulan cermin yang sama. Mas, gimana? Ulang Rifaya yang terdengar tidak sabaran. Bagus dan cocok, tapi sepertinya harus coba yang lainnya juga buat perbandingan. Gimana? Masih ada 3 gaun pengantin lagi yang harus dicoba. Saran Sadewa sambil menunjuk ke beberapa gaun pengantin lainnya yang masih menggantung untuk hendak dipakai. Rifaya menghela nafasnya dengan wajah masam saat ini. Itu karena memakai 1 gaun pengantin saja membutuhkan waktu dan juga usaha yang cukup keras, lalu sekarang ada 3 lagi. Entah ia bisa atau tidak untuk memakai itu semua. Apa harus ya, Mas? Menurutku yang ini udah bagus kok. Kenapa harus coba gaun pengantin yang lainnya juga? Tanyanya yang tampak enggan untuk mencoba gaun lainnya. Gak apa-apa. Sebentar ini, ayo coba dulu. Habis ini kita ke taman bermain. Apa mungkin ada wahana yang ingin kamu naiki? Aku akan ajak semua wahana yang kamu mau nantinya. Sadewa sengaja menguntai janji seperti itu, agar Rifaya mau mencoba gaun pengantin lainnya. Ia yakin usahanya itu akan berhasil, terlebih lagi gadis itu sangatlah begitu polos layaknya anak kecil dan bisa dibujuk olehnya. Dan benar saja sesuai dengan dugaan Sadewa, begitu ia mengatakan Rene wahana atau permainan yang ada di taman bermain, Rifaya langsung memasang raut wajah yang cerah dan mata yang bersinar. Janji ya, Mas. Aku boleh naik apa aja di sana nanti? Tanya Rifaya. Seakan ingin memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Sadewa itu memang benar-benar serius. Iya Ayo coba yang itu. Aku janji gak akan ngintip dan bantu naikkan resleting seperti tadi. Tukas Sadewa, seraya mundur beberapa langkah dan segera membalikkan badannya. Begitu Sadewa berbalik badan, Rifaya segera melepas gaun pengantin yang dipakainya itu. Kemudian mengambil gaun yang lainnya dan segera memakainya. Setelah itu kembali meminta tolong kepada Sadewa untuk menarik resleting yang ada di bagian punggung. Hal seperti itu terjadi sampai 3 kali dan selama 3 kali pula, Sadewa bisa melihat betapa mulus punggung istrinya tersebut. Andai saja bekas luka itu tidak ada mungkin akan terlihat lebih sempurna. Meskipun begitu hal tersebut sama sekali tidak mengurangi keindahan punggung Rifaya baginya saat ini. Itu tadi yang terakhir, Mas. Jati gaun yang mana kira-kira yang bagus buat acara resepsi nanti? Rifaya yang sudah berganti pakaian ke pakaian yang awal itu, tampak ingin mendengar bagaimana pendapat Sadewa tentang gaun yang akan dikenakan. Sebelum aku menjawab, aku mau tanya dulu mana 2 gaun yang menurut kamu merasa nyaman untuk dipakai. Itu karena percuma saja gaun itu terlihat cantik dari luar, tapi kamu sendiri yang memakainya nanti malah merasa tidak nyaman atau misalkan kesusahan. Sadewa ingin lebih mengutamakan kenyamanan terlebih dahulu, ketimbang dari penampilan gaun itu sendiri. Ia tidak perlu memperdulikan apa yang dikatakan orang-orang nanti, yang terpenting adalah bagaimana Rifaya yang memakainya. Yang mana ya? Rifaya tampak sedang berpikir mana gaun yang sebelumnya begitu nyaman dipakainya, sehingga jika ia bergerak tidak sampai tersandung ataupun merasa sulit untuk berjalan. Sebenarnya gaun yang pertama dan terakhir sih, Mas. Yang buat aku merasa nyaman dan lebih leluasa buat jalan. Ungkap Rifaya sembari menuju ke gaun pertama yang sebelumnya dikenakan olehnya. Oke, sudah diputuskan berarti gaun yang akan dipakai nanti yang pertama dan gaun yang terakhir. Sadewa merasa puas dengan pilihan Rifaya tadi. Itu karena menurutnya memang 2 gaun itu cukup cocok dan di badan istrinya tersebut.
Aku mau menemui pemilik tempat ini buat acara dan konsepnya nanti. Mau ikut atau tunggu di sofa? Lanjut Sedewa bertanya. Aku mau tunggu di sini, Mas. Bukan. Aku mau ke toilet sebentar, nggak apa-apa kan? Rifaya sebenarnya sudah menahan sejak tadi ingin pergi ke toilet. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau sudah dari sana nanti kembali ke sini, aku akan menunggu di sini. Tukas Sadewa seraya melangkahkan kakinya keluar dari tirai tersebut. Begitu pula dengan Rifaya yang sudah memakai cadarnya itu, turut ikut keluar dari tirai mengikuti langkah Sadewa. Namun, ketika sudah keluar dari ruangan itu, ia pergi ke tempat lain menuju ke toilet. Yang mana sebelumnya sudah bertanya kepada salah satu karyawannya adalah tempat tersebut di mana letak tempat tersebut berada. Sedangkan Sadewa menemui pemilik butik tersebut. Beberapa menit kemudian, Rifaya sudah selesai dengan urusannya di dalam toilet sana, lalu keluar dari pintu dan mencuci tangannya di wastafel sambil menatap dirinya dalam pantulan cermin yang ada di toilet tersebut. Detik selanjutnya tampak seseorang masuk ke dalam toilet tersebut, tapi siapa sangka orang yang masuk itu adalah sosok yang dikenal oleh Rifaya. Halisa. Rifaya tanpa sadar menyebut nama sepupunya tersebut. Padahal ia tadinya sama sekali tidak ingin menyapa sepupunya itu, malah bibirnya yang tidak sejalan dengan pikirannya saat ini. Tentu saja Halisa yang merasa dipanggil di toilet tersebut menoleh ke arah sumber suara, di mana hanya ada wanita bercadar di sana. Rifaya, apa itu kamu? Tebak Halisa karena dengan jelas mendengar suara Rifaya. Terlebih lagi, ia memang mengenali suara sepupunya tersebut. Ia sengaja ke tempat itu sendirian untuk membeli pakan karena Benny sama sekali tidak mau mengantarnya. Padahal mereka sudah mempunyai rumah sendiri dan tinggal di Jakarta, tapi seakan hidup terpisah. Ngapain kamu di sini? Lanjut Halisa bertanya dengan tatapan sinis. Rifaya menghela nafasnya panjang, itu karena sepertinya ia mau tidak mau harus berurusan dengan sepupunya itu. Bukan urusan kamu, aku mau apa di sini? Balas Rifaya dengan nada yang sama seperti Halisa sebelumnya. Ia bahkan hendak pergi dari hadapan sepupunya itu karena memang tidak mau berurusan lagi. Sudah cukup Halisa beberapa kali menyakiti hatinya. Akan tetapi, langkah hari Rifaya malah dicegat oleh Halisa. Tunggu sebentar. Kamu pikir bisa pergi begitu aja setelah bicara sombong kayak gitu di depan aku sekarang? Sentak Halisa dengan menatap tajam. Apalagi, Lise. Aku mau pergi. Minggir. Balas Rifaya dengan menyorot tajam. Halisa bukannya minggir seperti apa yang diminta oleh Rifaya barusan, tapi malah mendorong pundak sepupunya itu dengan ujung telunjuknya. Dada Rifaya rasanya bergemuruh karena perlakuan sepupunya tersebut. Jangan sok suci dan belagu ya, Faya. Kamu kan yang terus telepon Mas Benny selama ini. Keterlaluan kamu ya. Dia itu suami aku, Faya. Harusnya kamu jangan ganggu aku dan Mas Benny lagi. Sentaknya yang kembali mendorong pundak supaya dengan ujung telunjuknya sama seperti tadi. Rifaya menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan segala keberanian untuk menghadapi amarah yang kian menggunung dalam dadanya. Selama ini, ia hanya mampu menelan pil pahit kehidupan yang dipaksakan oleh sepupu dan bibinya, tanpa tempat berlindung atau bahu untuk bersandar. Namun, kali ini, segalanya berubah. Rifaya tidak ingin lagi menjadi boneka bagi dua orang yang jelas-jelas mencoba menguasai hidupnya, termasuk Halisa yang kini berdiri di depan matanya dengan wajah angkuh. Ingat ya, Faya. Aku gak akan. Plak. Tanpa peringatan, Rifaya menampar wajah Halisa sekeras-kerasnya, melepaskan seluruh kekesalan dan keputusasaan yang tersimpan selama ini. Begitu dahsyat tamparan itu hingga membuat Halisa terhuyung ke belakang, nyaris jatuh terjerembab di lantai. Begitulah keputusan Rifaya, untuk tak lagi tersandera oleh dendam dan ketidakadilan dalam keluarganya. Mulai saat ini, ia akan berani membela diri dan mengambil kendali atas takdirnya sendiri. Tentu saja,
Amarah Halisa memuncak atas perlakuan Rifaya kepadanya itu. Tangannya memegangi pipi yang terasa panas dan perih, dan ia bersiap untuk membalas perbuatan sepupunya itu. Beraninya kamu, Faya. Kamu pikir video itu? Potong Rifaya dengan nada tegas, wajahnya tak bergeming sedikit pun. Ia sama sekali tidak merasa takut, seandainya Halisa mencoba menampar balik wajahnya. Pasalnya, Rifaya sudah cukup terbiasa menghadapi tamparan dan cobaan hidup yang datang berulang-ulang. Kamu pikir aku sama sekali nggak tahu soal video yang kamu dan ibu kamu itu rekayasa dan juga Mas Benny terlibat? Lanjut Rifaya dengan sorot tajam, seakan sedang menantang Halisa saat ini yang ada di depannya. Seketika, Halisa langsung terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Rifaya. Ia ternyata sama sekali tidak diberitahu oleh ibunya bahwa Rifaya sebenarnya sudah mengetahui soal video yang sudah mereka rekayasa demi membuat nama baik gadis tersebut menjadi tercemar di pondok pesantren. Terutama di mata ayahnya. Aku sama sekali nggak ngerti yang kamu maksud, Faya. Video rekayasa apa? Jangan asal fitnah. Percuma aja kamu pakai cadar. Kalau sikap kamu itu sama sekali nggak mencerminkan dengan apa yang kamu kenakan saat ini. Ucapnya dengan santai. Ia memang masih merasakan perih di pipinya, tapi harus ditahannya dulu untuk tahu seberapa besar sepupunya itu mengetahui tentang rencana dirinya dan sang ibu. Jika hal tersebut sampai terdengar ke ayahnya, entah apa yang terjadi dengan dirinya dan juga ibunya nanti. Jangan pura-pura Halisa. Aku bahkan udah bilang sama ibu kamu itu soal video yang sebenarnya udah kalian rekayasakan. Aku tahu semua itu karena Mas Benny sendiri yang mengaku dan mengatakan bahwa kalian sebenarnya yang menjebak dia sampai buat video itu untuk mencemarkan nama baik aku, sehingga bisa terusir dari pondok pesantren. Aku bisa aja laporkan kalian ke kantor polisi, tapi aku nggak mau paman khawatir dan mungkin aja penyakitnya akan kambuh lagi. Maka dari itu kalau kamu nggak mau aku laporkan, sebaiknya mulai dari sekarang jangan ganggu aku dan jangan pernah dekat-dekat dengan aku lagi, walaupun kita ketemu anggap aja kita nggak pernah saling kenal. Paham? Sentaknya dengan tatapan mengintimidasi kepada Halisa. Mendengar ucapan tegas dari Rifaya, Halisa terdiam tak berdaya, enggan mengeluarkan suara apapun saat itu. Bahkan rasa takut menyelimuti hatinya ketika sepupunya tersebut mengungkapkan bahwa ibunya sejatinya telah mengetahui kebenarannya. Dan kini, ancaman melaporkannya ke polisi terasa semakin nyata dalam benak Halisa. Dalam sekejap, dunia yang nyaman yang dibangunnya kini terasa rapuh, bagai diterjang badai yang tak terduga. Harapan terakhir untuk mempertahankan semuanya pun meredup seiring dengan perasaan takut dan penyesalan yang semakin menghujam jantung Halisa. Belum sempat Halisa berbicara atau menanggapi ucapan dari sepupunya tersebut, Rifaya memilih untuk bergegas keluar dari toilet dan melangkahkan kakinya melewati Halisa begitu saja. Itu karena ia sudah terlalu lama berada di tempat tersebut dan tidak ingin membuat Sedewa khawatir atau menunggunya. Tolong jangan laporkan kami, Faya. Aku minta maaf. Aku sebenarnya menyukai Mas Benny sejak lama, sebelum mendengar perjodohan kalian. Tiba-tiba saja Halisa menunjukkan penyesalan dalam suara seraknya, sambil menggenggam lengan Rifaya yang hendak melangkah keluar dan menggapai pintu toilet di depannya. Namun, Rifaya hanya menatap tajam, membuat jantung Halisa seakan tertusuk oleh 1000 jarum. Ia merasa tidak mampu untuk mengampuni perbuatan yang telah dilakukan oleh Halisa dan bibinya, setidaknya untuk saat ini. Mungkin, hanya waktu yang bisa menyembuhkan hati Rifaya yang terluka parah oleh khianat mereka. Meskipun begitu, dalam lubuk hati yang paling dalam, Rifaya merasa ada semacam kelegaan setelah berhasil menghadapi dan memberi balasan pada Halisa. Detik-detik itu terasa panjang, namun akhirnya Rifaya berhasil meraih gagang pintu itu dan perlahan meninggalkan tempat itu, menutup pintu menyisakan Halisa yang terdiam dalam keputusasaan dan rasa bersalah. Seandainya dulu Rifaya mampu melawan, mungkin kedua orang itu tak akan berani menyakitinya. Namun, waktu tak bisa diputar kembali,
apalagi mengubah peristiwa yang terlanjur terjadi. Semua yang bisa ia lakukan adalah mengekalkan doa, agar di masa mendatang tak lagi ada hal yang membuat jiwanya kembali terluka. Kini, Rifaya berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih kuat dan tegar dalam menghadapi kejamnya kehidupan, serta mengubur rasa sedih dalam pelukan kenangan yang tak bisa ditebus. Tidak lama kemudian, Rifaya sudah kembali ke tempat Sadewa sebelumnya. Di saat yang sama Sadewa tampak memasang wajah khawatir karena Rifaya begitu lama di toilet dan hampir saja ia akan menyusul ke tempat tersebut. Kenapa? Apa kamu sakit perut sampai lama di toilet? Tebak Sadewa dengan nada khawatir. Rifaya menggelengkan kepalanya dan tersenyum di balik cadarnya saat ini. Aku nggak apa-apa, Mas. Tadi, di toiletnya ngantri jadi aku agak lama. Ucapnya yang terpaksa berdusta kepada Sadewa. Itu karena ia berpikir urusannya dengan Halisa bukanlah urusannya Sadewa. Lagi pula semuanya kini sudah berakhir, hingga setelah ini tidak akan mengganggunya lagi sekalipun mereka kebetulan bertemu di suatu tempat. Yakin hanya itu? Tanya Sadewa kembali untuk memastikan. Iya, Mas, gimana? Kapan kita perginya? Mas Dewa nggak lupa kan sama janjinya yang mau ngajak aku ke taman bermain malam ini? Rifaya bertanya ke topik hal lainnya, sekaligus ingin mengingatkan Sadewa bila suaminya itu lupa tentang janji sebelumnya. Masih ingat, ayo pergi. Sadewa pun mengajak Rifaya keluar dari butik tersebut dengan satu buah paper bag besar yang ada di tangannya. Dan Rifaya baru menyadari bahwa Sadewa membawa sesuatu dari tempat tersebut ketika mereka sudah masuk ke mobil. Itu apa, Mas? Tanyanya melihat paper bag besar yang disimpan di kursi belakang, seraya memakai sabuk pengamannya. Oh itu, pakaian kamu buat acara resmi besok. Jawab Sadewa, seraya menyalakan mobilnya, lalu melajukan kendaraan roda empatnya tersebut menjauh dari butik yang sempat mereka masuki sebelumnya. Acara resmi apa, Mas? Tanya Rifaya kembali dengan keheranan. Acara kantor. Besok juga kamu tahu. Ibu dan Nagita juga akan ikut besok. Ungkap Sadewa tanpa menolak karena sedang fokus ke jalanan di depan. Oh, gitu. Yaudah aku ikut aja, Mas. Aku nggak sabar mau ke taman hiburan buat naik roller coaster. Rifaya setengah bersorak mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Yakin mau naik itu? Apa nggak takut? Tanya Sadewa sembari menahan senyumnya. Enggak dong. Aku kan berani, Mas. Jawab Rifaya dengan percaya diri. Sadewa mengiyakan saja keinginan Rifaya tersebut, lalu menaikkan laju kendaraannya agar segera sampai. Tidak sampai 1 jam. Kendaraan yang dikemudikan oleh Sadewa tersebut tiba di tempat akhir tujuan mereka malam itu, yaitu sebuah taman bermain yang sudah disewa oleh Sadewa. Ayo turun. Ajak Sadewa. Iya, Mas. Rifaya pun turun dari mobil dengan antusias. Begitu kaki Rifaya melangkahkan kakinya ke taman hiburan itu, suasana seketika berubah menjadi gemerlap. Kegelapan yang sempat menyelimuti tempat itu seakan disapu bersih oleh cahaya-cahaya yang berkelebatan, menyulapnya menjadi satu dunia yang penuh kehidupan. Kedua mata Rifaya langsung berbinar, takjub melihat panorama yang memukau di depannya. Baginya, ini adalah pengalaman pertama melihat pemandangan seindah dan semegah itu. Sadewa tersenyum dengan puas, melihat kilauan cahaya yang bermain di sorot mata Rifaya. Ia bisa menikmati ekspresi muka Rifaya di cadar itu yang saat ini kagum dan gembira, seolah menegaskan bahwa rencana kejutan malam itu berhasil dengan sempurna. Hatinya melonjak gembira, sudah tak sabar ingin membuat malam ini menjadi kenangan yang tak akan terlupakan bagi Rifaya dan dirinya. Pada saat yang bersamaan di lokasi yang jauh berbeda, terdapat sosok yang terbaring di atas ranjang rumah sakit, dikelilingi peralatan medis lengkap yang berfungsi untuk menyokong nyawanya. Matanya masih terpejam, namun tiba-tiba ujung jarinya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dengan bergerak pelan seolah-olah mencoba menggapai sesuatu yang tidak terlihat. Beji tapat.